Halo kawan-kawan semua, ketemu lagi dengan saya Dedi di Hoki Dev Channel. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya membahas tentang UKK akuntansi perusahaan dagang, yaitu PT Jaya Dama. Nah, sekarang di part ketiga ini kita akan melanjutkan bagaimana caranya menginput neraca saldo awal, kemudian menginput daftar saldo piutang, daftar saldo hutang, dan menginput saldo persediaan. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, pertama kita akan membuat atau membuka file yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita pilih open dan cari filenya. Nah, langkah pertama yang kalian lakukan adalah kalian memilih setup, kemudian balance, account opening balance. Nah, di sini sudah disediakan, jadi di sini tempat untuk menginput daftar saldo neraca. Nah, kita lihat soalnya. Nah, jadi yang kalian masukkan di aplikasi Mayop ini adalah daftar saldo per 30 November 2021. Caranya, untuk golongan aset, saldo normalnya adalah di debit. Jadi, jika ada yang di kredit, kalian isi dengan tanda min. Sedangkan liability dan equity itu saldo normalnya adalah di kredit. Nah, jika ada yang di debit, itu kalian isi dengan tanda min. Nah, untuk income itu adalah saldo normalnya di kredit. Jika ada yang di debit, kalian isi dengan tanda min juga. Nah, untuk cost of sale, expense, other income, dan other expense, kalian tinggal mengetik langsung. Nah, setelah itu kalian perhatikan pada bagian bawah ini, amount left to be allocated itu harus 0. Jika masih ada angka, artinya saldonya belum balance. Jadi perhatikan menginput angkanya, jangan sampai salah. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan bagaimana caranya menginput daftar saldo piutang yang pertama. Nah, di sini di soal sudah ada daftar saldo piutang per 30 November 2021. Caranya, untuk menginput saldo piutang, kalian bisa pilih setup, kemudian balance, pilih customer balance. Nah, di sini sudah ada 4 customer. Setelah itu kalian pilih add sale. Kalian bisa pilih add sales. Kemudian kalian pilih tanda panah ini yang warna hitam. Kalian pilih nama customer-nya. Yang pertama adalah toko Armida. Kalian klik 2 kali atau bisa pilih use customer. Nah, kemudian pada kolom term itu sudah sesuai dengan terminnya 2/10 N/30. Kita isi 001 saja. Kemudian kita pindah ke tanggal, isi dengan 29. Kemudian memonya saldo awal piutang dagang. Kemudian total including tax kalian isi dengan saldo termasuk PPN. Jadi 2. Kemudian setelah terisi semua, kalian pilih record. Kemudian oke. Lanjutkan lagi untuk toko berlian, lavender, dan marvello. Caranya sama, pilih add sale,
pilih toko yang kedua, toko lavender. Kemudian kita langsung ganti tanggalnya. Nah, jika sudah ada pernyataan seperti ini, congratulations, itu artinya saldonya sudah balance. Kemudian pilih OK. Nah, yang menandai saldonya sudah balance adalah, kalian bisa lihat, perhatikan di sini, out of balance-nya sudah 0. Nah, setelah itu kita lanjut membuat daftar saldo utang dagang. Caranya sama, pilih setup, kemudian balance, kemudian pilih supplier balance. Nah, kemudian setelah muncul atau tampil supplier balance-nya, kalian pilih add purchase. Nah, pada supplier name kalian pilih, lihat di soalnya, kalian bisa pilih yang pertama adalah PT Dirama. Kalian isi tanggalnya 15 November 2021, kemudian isi dengan saldo awal utang dagang. Nah, setelah itu total including tax-nya kalian masukkan angkanya pada saldo termasuk PPN. Setelah itu kalian pilih record. Kemudian lanjutkan yang kedua, pilih add purchase kembali, kemudian cari supplier name-nya PT Andara, kemudian tanggalnya kita rubah menjadi 23 November, memonya juga kita rubah ke utang dagang. Nah, terakhir adalah total including tax-nya. Kemudian record. Nah, sama, setelah muncul perintah congratulations, kemudian pilih OK. Kita cek out of balance-nya sudah 0, jadi pekerjaan kalian sudah benar. Kemudian pilih close. Nah, yang terakhir adalah menginput daftar persediaan barang dagangan. Nah, untuk menginput daftar persediaan barang dagang, kalian bisa pilih inventory, kemudian count inventory. Kalian masukkan dulu jumlahnya berapa. Lemari panjang tipe 1 jumlahnya 45, kemudian lemari panjang tipe 2 itu jumlahnya 42. Setelah itu kalian pilih adjust inventory. Nah, kemudian pada default adjustment account kalian isi dengan merchandise inventory. Kemudian pilih continue. Nah, pada menu adjust inventory kalian isi tanggalnya di sini, kalian isi dengan tanggal 1 Desember 2021. Kemudian memonya saldo awal persediaan. Nah, kemudian pada tabelnya kalian masukkan harga per unitnya atau harga satuannya. Kemudian yang barang yang kedua sama, masukkan harga per unitnya. Setelah terisi semua, dicek terlebih dahulu apakah sudah benar, apakah sudah sama dengan yang di soal. Kemudian kalau sudah, pilih record. Nah, jadi itu adalah langkah terakhir sebelum melakukan proses penginputan transaksi. Nah, untuk mengecek kebenaran semua yang kalian lakukan dari tahap 1 sampai tahap yang terakhir ini, kalian bisa pilih di menu account, kemudian pilih atau cari company data auditor.
Nah, pada menu ini kalian arahkan ke transaction review. Kemudian isi tanggalnya 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021, atau bisa klik run review. Nah, jadi kalau sudah benar, kalian akan melihat centang hijau semua. Tapi jika ada salah satu yang salah, dia akan silang. Nah, sampai di sini dulu pertemuan kita. Jadi di part 1, part 2, dan part 3 ini kita sudah membuat data awal perusahaan. Jadi dari menginput daftar account, kemudian ngedit pajak, membuat daftar customer, daftar supplier, daftar persediaan, menginput saldo awal, sampai dengan mengecek pekerjaan kalian apakah sudah benar atau belum. Nah, untuk di part selanjutnya, part 4, kita akan lanjutkan bagaimana caranya mengentry transaksi ke aplikasi Mayop ini. Tapi sebelum kita akhiri, jangan lupa like, komen, dan subscribe.